Sejumlah 7 hektar sawah tanaman jagung di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo hampir terancam gagal panen. Hal itu karena tanaman tersebut terserang hama baru bernama ulat grayak atau ulat fall armyworm. Hama tersebut merupakan spesies hama baru yang merusak tanaman di wilayah Indonesia. Kini hama tersebut mulai menyebar di Kota Probolinggo sejak 3 bulan yang lalu. Hama tersebut dirasa semakin mengancam pertanian jagung di Kota Probolinggo karena cepat menyebar dan merusak 7 hektar tanaman jagung. Hama ulat grayak ini tergolong hama baru yang paling membahayakan, sebab petani di Kanigaran telah menyemprot pestisida hama, namun tak kunjung mereda. Serangan hama ulat grayak di Kabupaten Tuban meluas hingga menyebar ke ribuan hektar tanaman jagung milik warga. Akibatnya, petani terancam gagal panen di musim tanam jagung kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara agraris, sudah seharusnya hasil pertanian yang diperoleh Indonesia melimpah. Ditambah dengan kesuburan tanahnya menjadikan Indonesia kaya akan hasil bumi. Salah satu hasil pertanian Indonesia yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat ialah jagung. Data statistik menunjukkan pada tahun 2016, jumlah produksi jagung nasional mencapai 23,6 juta ton dan pada tahun 2017 mencapai 28,9 juta ton. Pada tahun ini, peningkatan produktivitas jagung meningkat dengan signifikan. Pada tahun 2018, jumlah produksi jagung nasional mencapai 30 juta ton. Pada tahun ini, peningkatan produksi jagung nasional kurang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu, apa yang menyebabkan produksi jagung pada tahun 2018 kurang signifikan peningkatannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Hama ulat grayak merupakan salah satu faktor penyebab produksi jagung di Indonesia terganggu. Ulat grayak termasuk ordo Lepidoptera yang merupakan hama penyebab kerusakan serius pada tanaman budidaya jagung pada daerah tropis dan subtropis. Perkembangbiakan ulat grayak sangatlah cepat sehingga persebarannya sangatlah luas dan perlu diretas. Peretasan menggunakan pestisida kimia dapat membunuh organisme non-target, resistensi hama, serta merusak lingkungan dikarenakan residu yang dihasilkan, sehingga penggunaan pestisida berbahan kimia perlu untuk dikurangi. Karena itu, tim kami yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Atikasari, dan rekan saya, Zakiatul Mustafida dan Yuan Firly Kaja, dengan bangga mempersembahkan Bioperalin, inovasi biopestisida berbahan gulma dan kulit jeruk sebagai upaya pengendalian hama ulat grayak pada tanaman jagung. Bioperali hadir sebagai solusi atas hama ulat grayak serta pengganti pestisida kimia. Bioperali dibuat dengan bahan dasar rumput tegi, rumput lulangan serta limbah kulit jeruk. Rumput lulangan dan rumput tegi mengandung senyawa metabolis sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin, akenoid serta golongan terpen. Flavonoid dapat menyebabkan gangguan terhadap respirasi serangga serta menurunkan fungsi oksigen pada serangga. Saponin berperan sebagai racun perut pada serangga. Tanin berperan sebagai racun perut serta penolak hama pemakan tumbuhan, serta limonen yang dapat menyebabkan rasa pahit, serta sebagai racun kontak dan juga racun pernapasan bagi serangga. Inovasi ini merupakan salah satu implementasi dari peran mahasiswa sebagai generasi milenial dalam mengembangkan sains dan teknologi di era Society 5.0 serta mengoptimalkan potensi lokal untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Metode dasar penulisan yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang menekankan pada pengumpulan fakta dan identifikasi data dan didukung dengan data yang diperoleh dari eksperimen. Eksperimen dilakukan mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 1 September 2020 di Desa Kebon, RT 2 RW 1 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dengan cara membuat bioperali dan mengaplikasikannya ke lahan pertanian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kerangka berpikir dari karya tulis ilmiah ini disampaikan pada gambar berikut.
Berdasar eksperimen yang telah dilakukan, penyemprotan bioperali dilakukan pada tanaman jagung di lahan sawah. Terdapat 4 lahan yang digunakan dengan masing-masing lahan berukuran 1,5 dikali 0,5 meter yang di dalamnya terdapat 10 tanaman jagung. Dalam satu tanaman jagung terdapat 2 ulat grayak. Lahan pertama, bioperali 25 ml yang dicampurkan dengan 500 ml air. Dengan kata lain, kadar bioperali adalah 5%. Lahan kedua, kadar bioperali sebesar 10%. Lahan ketiga, bioperali 15%. Lahan keempat, kadar bioperali 20%. Hasil penelitian disampaikan pada tabel berikut. Kecenderungan keefektifan bioperali pada setiap kadar dan pada setiap lahan ditampilkan pada grafik berikut. Untuk kadar 20%, bioperali dikatakan efektif dalam meretas hama ulat grayak mencapai 100%. Apabila pengaplikasiannya melebihi batas kadar 20%, maka ekosistem lahan pertanian akan terganggu. Tanah akan memiliki pH bersifat asam yang disebabkan oleh adanya kulit jeruk yang terdapat pada bioperali. Karena itu, kulit jeruk yang bersifat asam akan menurunkan pH tanah. Padahal, pH tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman jagung adalah 6,8. Oleh karena itu, bioperali dengan kadar 20% efektif dalam meretas hama ulat grayak dan tidak mempengaruhi ekosistem lahan. Kadar 20% tersebut maksudnya adalah bioperali 100 ml dicampurkan dengan air sebanyak 500 ml. Bioperali mampu meretas hama ulat grayak dengan keracunan dan penurunan nafsu makan ulat sebagai dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, keunggulan lain dari bioperali adalah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, bahan baku yang mudah ditemukan, mudah dibuat oleh semua orang, tidak menyebabkan resistensi hama, serta mekanisme metabolit sekunder gulma yang digunakan tidak ditemui dalam mekanisme kerja pestisida sintetis. Dengan mengingat adanya Sustainable Development Goals yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan memiliki 17 pilar dengan live online yang menjadi salah satu tujuannya, bioperali hadir sebagai solusi karena memberikan efek nyata dalam menjaga ekosistem. Live online memiliki arti tindakan manusia untuk menjaga ekosistem darat, salah satunya yaitu lingkungan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. UNES Konservasi, UNES mendunia untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.